Coba share screen. Oke, coba nanti Stefa. Sekarang udah kelihatan belum, Stefa? Belum ya? Masih belum sih, Kak. Kelihatan belum? Ya, sudah, Kak. Udah ya? Ya, sudah. Oke, sudah ya. Bentar. Nah, slide ini nggak banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lah gitu. Paling nggak ya 10, 9 lah. Slide intinya gitu. Jadi, nah sekarang saya mau tawarin nih ke teman-teman. Kita lebih banyak theoretical atau mau practical sekalian. Gimana? Stefa, boleh diwakili. Ya, Kak. Kita mau prakteknya lebih banyak atau lebih banyak teori atau gimana nih balancing antara between ini? Atau teori tok juga nggak apa-apa, aku jelas. Gimana gimana? Bagusnya ada teori sih, Kak. Kalau mau ada teorinya juga ada prakteknya juga gitu, kalau bisanya. Oh gitu ya. Oke, sip. Hmm. Kalau juga mau ada praktek, kita akan demo sedikit ya tentang dunia tentang data science itu gimana sih gitu. Apa sih data science? Apa sih data science? Ini bahasa Inggris kan? Bahasa Indonesia kira-kira cara atau ilmu mengolah data kan, kayak gitu. Mengolah data itu gimana sih caranya gitu? Data science. Jadi kayak cara mengolah data itu gimana sih gitu? Apa sih toolsnya gitu? Nah sebenarnya tools itu simple, tapi contoh mengolah data itu dengan Excel aja kita udah bisa. Karena Excel itu pun udah ada tools yang cerdas juga sih, itu kan banyak formula-formula itu juga boleh salah satu. Tapi kalau Excel ini dipadukan atau di merger atau di support dengan pemrograman atau program komputer, nah itu lebih canggih lagi. Jadi kayak kalau misalnya kita kerjain data itu selesai 1 minggu gitu kan dengan Excel. Nah dengan program itu bahkan sangat drastis. Teman-teman bisa bahkan cuma 1 jam gitu selesai settle. Kayak gitu. Jadi 1 minggu bukan 1 hari, tapi 1 jam kalian set. Teman-teman bisa. Nah nanti aku coba explain gitu ke teman-teman. Gimana sih trennya pemrograman komputer itu diterapkan, itu dipadukan dalam data science kayak gitu. Oke, kalau untuk kalau teman-teman pengen theoretical dan konsep dan demonya juga sekalian nanti ya kita latihan. Coba teman-teman yang ada laptop coba raise hand. Coba berapa orang yang pakai laptop sekarang? Coba berapa orang? Coba raise hand. So, aku melihat berapa orang. Kalau Steva pakai laptop kan sekarang kan? Iya, Kak, pakai laptop. Nah, coba kira-kira coba raise hand atau apalah gitu kasih sinyal gitu. Siapa berapa orang yang pakai laptop? Coba Steva, em, kira-kira berapa Ya, orang? sebentar, Kak. Boleh komen, boleh raise hand atau apa gitu. Oke, Miss Miss Lee ya, Miss Lee. Ejaan spelling namanya gitu kan. Oke, Miss Lee pakai laptop. Siapa lagi? Coba, Stefa. Mungkin 10 lebih dari 10 orang bagus. Ya. Hmm. Coba. Oh ya teman-teman, Eh kayaknya aku update. Gimana sih caranya? Biasanya saya pakai ini kan Pak. Kalau di PC ini kayak gini. Bisa kalau fullnya gimana sih? Buat full itu gimana sih? Ada yang pernah coba? Kan kalau di share screen dia nggak full full semua kan? Kalau buat full semua gimana, Stefa? Screennya?
Buat fullnya itu bentar. Oh ya gini kali ya. Bentar, bentar. Oh ya yang ini oke oke sip. Aku masuk di sini. Nah, bentar ya. Tapi nggak full juga sih. Hmm, nggak full kan? Iya Kak, tampilannya seperti di HP mah Seperti apa? hanya setengah seperti di HP, tidak full. Oh gitu. Iya. Oke. Siapa sih yang berpengalaman gitu? Ini saya biasa pakai Canva kan. Jadi kayak oke Mm-mm. ini tuh kayak berbeda gitu. Tapi masih jelas nggak sih? Tapi masih bisa di zoom kan ya? Oh, bisa. Oke baik. Nah, itu bacaan programnya kelihatan nggak? Nah, kelihatan Kak kalau seperti ini di Zoom. Oke, baiklah. Sebentar. Oke, gini aja. Di Canva aja kali ya. Bentar ya. Login Canva. Oke, kita search di sini aja. Coba. Ini nggak bisa. Oh, yang ini. Oke, di. Oke, sip. Coba ya. Coba Stefa. Udah kelihatan belum? Belum? Masih belum Kak? Ya. Udah. Ya, sudah Kak, sudah kelihatan. Oke, terima kasih Stefa dan teman-teman. Ya Kak. Oke, baiklah. Berkaitan dengan Big Data Analysis dan Protection. Di sini ada banyak anak teknik nggak sih? Atau humaniora? Atau gimana? Campur-campur? Gimana Fitri? Fitria di teman-teman keilmuan. Banyak nggak anak Em, tekniknya? Gabungan sih Kak, anak teknik cuman ada beberapa juga sih. Oh gitu. Oke, sip. Sudah. Oke, untuk big data, untuk pengolahan data ya. Oh ya, terima kasih ya tadi Fitri, Stefa juga. Jadi nggak harus anak teknik ya, teman-teman. Jadi kayak sekarang itu anak sosial pun kalau bisa sudah tahu gitu eh, dan paham dan bisa kalau bisa tentang pengolahan data kayak gini gitu. Jadi karena simple banget teman-teman. Nanti aku explain ya gitu gimana caranya gitu. Karena dulu di teknik elektro itu dulu itu kita nggak juga apa ya nggak ada tuh kita pakai tools pemrograman yang sangat kompleks gitu ya. Dan bahkan menjadi suatu nilai lebih gitu kalau teman-teman yang dari sosial itu bisa ngolah data gitu. Contoh gini dulu tuh mungkin di sini nanti kita lebih banyak cerita ya teman-teman. Karena gini, teori itu gini teman-teman. Kalau kita explain something atau kita dengar something dalam dan formatnya itu adalah format berupa storytelling gitu atau bercerita karena cerita kan turut urut gitu ya. Itu tuh our human brain dalam otak kita itu dia save-nya lama gitu. Jadi kayak pas kita ingat sesuatu mengingatnya itu juga gampang mengambil ingatan itu lagi gampang gitu. Dan itu di save-nya lama ketimbang kita kalau cuma explain terkait dengan teori kayak gitu ataupun apalagi baca slide gitu doang kan. Contoh teman-teman di kelas gitu. Coba coba perhatiin setiap teman-teman di kelas. Dia explain gitu.
tapi ngebaca slide masuk nggak? Nggak kan? Paling berapa masuk keluar gitu kan? Jadi kayak sebenarnya penting kita kenapa dosen guru-guru kita dulu ya suruh presentasi di depan kelas gitu. Itu tuh sebenarnya suatu privilege sebenarnya, hak istimewa yang kita dapatin untuk bisa kita manfaatkan berbuat semaksimal mungkin dan disitulah kita menghabiskan masa salah kita gitu. Karena dengan kita sering melakukan sesuatu pasti ada sedikit error, kesalahan kan. Nah, itu menjadi jam terbang sebenarnya. Nah, itu teman-teman. Jadi kayak kalau bisa nanti kita coba lebih banyak storytelling gitu. Contoh gini, kenapa big data penting? Ada dulu pernah saya ikut seminar gitu, yang ngisi itu kayak pemimpinnya gitu, kepala divisi di BRIN. Tahu ya? Eva tahu nggak BRIN? Tahu Kak, Apa? Apa tuh? badan riset badan riset I-nya lupa tapi N-nya negara atau nasional gitu. Nah, Pokoknya itu ya, kayak Badan Riset badan riset, Nasional. ya. Ya gitu ya. Nah, jadi kalau dulu dulu tuh dipisah-pisah, sekarang dia jadi BRIN, di Bagobunyi itu jadi satu namanya BRIN. Nah, dia itu kayak direkturnya gitu di departemen itu. eh nah, itu. Jadi kayak ada bukan bukan di BRIN, satu lagi. Oh ya, Bapak ini bekerja di perusahaan oil and gas atau kayak Pertamina gitu. Dia di situ sebagai petinggi gitu lah ya. Eh, s- eh, direkturnya gitu di divisi itu. Nah, eh, dia kalau ngerjain suatu tugas gitu ya, mengolah data banyak gitu ya, contoh banyak row, itu banyak variabel. Variabel biasanya kolom-kolom kan. Nah, itu kalau dia ngolah datanya sampai mendapatkan result, mudah di-explain, mudah dijelasin. Itu dia ngerjainnya 3 bulan, ngerjain data itu. Di hari-hari di kantor kayak gitu. Nah, kemudian dia ada perusahaan yang nge-hire seorang mahasiswa lah gitu ya, sudah fresh graduate, teman-teman bakal nanti jadi fresh graduate kan. Dia hire itu, terus dia iseng aja gitu, bisa nggak kamu nyelesain ini, cara-caranya kayak gini, yang pernah dia lakukan ya. Terus kamu kerjain kira-kira berapa hari gitu. Terus dikerjain lah sama ini kan. Terus dikerjain seharusnya 3 bulan. 3 bulan lama kan. Itu setengah semester. Itu dikerjainnya cuma 2 minggu doang. 2 minggu tok. Kayak gitu. Jadi kagum kan yang direktur ini ke orang ini. Kenapa dia bisa gitu? Karena kalau kita update dengan teknologi, dengan pemrograman, nggak harus kita anak teknik. Kita tuh bisa mengerjakan semua hal itu. Apalagi sekarang AI. Nah, jadi teman-teman, kalau AI ini ibarat yang disampaikan oleh ini bapaknya GPU. GPU ini kira-kira chip yang mana AI ini nggak bisa bekerja kalau nggak ada chip ini gitu. Siapa namanya? Aku lupa. Yang namanya Nvidia. Nvidia tahu kan ya, teman-teman? Familiar kan dengan Nvidia? Nvidia. Pernah nggak dengar, Stefa? Nvidia. Pernah dengar nggak? Pernah sih Kak. Nah, yang ceritain Nvidia itu kira-kira platform untuk AI berjalan di situ gitu. Nah, dia bilang gini, eh, teman-teman tuh nggak harus mempelajari step by step pemrograman, tapi teman-teman tahu aja cara menggunakan program itu udah cukup. Nggak perlu kalian teman-teman belajar sintaknya, belajar ini, belajar nggak perlu, karena ada AI kan sekarang. Tanya aja ke AI, tolong buatkan saya program ini gitu. Terus udah kalian gunakan program itu, karena AI sekarang dia sudah kayak apa ya? Kalian type pertanyaan gitu, terus dia ngejadiin program dan itu program itu kayak sudah satu modul gitu. Tinggal copy and paste, teman-teman edit-edit, pelajari dulu kan. Maksudnya ini apa, udah selesai gitu. Secepat, secanggih, semudah itu. Jadi di sini kita pengen belajar gimana sih biar semua orang, nggak harus anak teknik, itu bisa. Contoh gini, kalau teman-teman guru bahasa Inggris atau sarjana ekonomi, sarjana politik gitu kan. Kalau teman-teman unggul di politik, kalau sarjana politik, wajar kan?
Kalau teman guru bahasa Inggris unggul di bahasa Inggris, wajar. Tapi kalau teman-teman guru bahasa Inggris dan politik, tapi juga bisa pemrograman seperti anak teknik pada umumnya gitu. Nah, itu merupakan suatu value yang lebih, itu kan ya. Nah, itu yang dipengenin sama industri di ke depan gitu. Gitu kan. Oke, baiklah kita masuk karena selain simple kan, jadi kayak kita lebih banyak bercerita dan sharing saja nanti gitu. Oke, big data analysis dan protection. Jadi intinya nih sih, oh ya, teman-teman yang bikin temanya ini ya. Dan temanya unik, big data analysis and protection, pengenalan potensi penggunaan data science, perlindungannya atau privasi, terus pemanfaatan data itu untuk inovasi, contohnya skripsi, tugas akhir dan lain-lain gitu. Oke, nah kemudian kebetulan saya pemateri itu di diundang dari RIPI lah, departemen di MITI KM, MITI KM ini ya, yang ini departemen di MITI KM, dan itu ada RIPI. Nah, RIPI ini lebih ke research interdisipliner dan pemadayagunaan iptek. Nah, anak-anak RIPI ini biasanya itu ada S1, ada S2, bahkan ada S3. Jadi kayak sangat 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 apa ya? Kuat sekali gitu culture keilmuannya. Enggak hanya anak teknik juga, tapi banyak juga anak hukum, ada guru, ada sosial, sains. Makanya di sini ada interdisipliner di sini. Riset interdisipliner. Jadi kayak interdisiplin, banyak kayak disiplin ilmu yang gabung di departemen riset ini gitu. Oke, baik. Sedikit pengenalan untuk RIPI ya, karena kita pengen apa ya, sharingkan juga ini ke teman-teman. Karena kita di RIPI ini pengen nanti kalau ada open recruitment, kita pengen orang-orang itu memang berkualitas join di sini untuk berdampak gitu. Jadi kayak ilmu yang kita buat nanti itu benar-benar nggak cuma ilmu kita doang, tapi kita kemas dan kita memberi dampak ke masyarakat gitu. Jadi gitu. Jadi harapannya juga tawaran kepada teman-teman, coba upgrade skill, upgrade pengetahuan gitu, knowledge teman-teman, untuk nanti insya Allah dimudahkan masuk di departemen ini. Karena culture di sini sangat-sangat baik, teman-teman. Bisa mensupport teman-teman untuk yes, karena culture atau lingkungan kita itu mendukung kan kemajuan kita gitu. Gitu. Oke, kemudian di repeat ini memacu semangat teman-teman ya. Nanti gabung dah di MITI KM, nggak harus di repeat, tapi kalau di repeat gini sih nanti di dalam itu ada namanya, ada 5 program keunggulan kita. Itu ada local wisdom research, ada di situ ada riset bootcamp, ada riset pengabdian masyarakat kayak gitu. Kemudian ada juga MITI Goes to School. Jadi kayak MITI itu kita ke sekolah-sekolah untuk gimana sih memotivasi teman-teman untuk untuk pentingnya sekolah dan melanjutkan sekolah gitu, memotivasi guru juga dan lain-lain. Kemudian ada collaboration research team. Ini adalah team collaboration research. Jadi kayak teman-teman itu kalau gabung di MITI, teman-teman itu bakal dapat relasi apa ya, potensi relasi kepada MITI Pro namanya. MITI Pro itu adalah alumni MITI KM yang sudah jadi researchers di BRIN, ada yang sudah jadi dosen, ada yang sudah jadi pengusaha kayak gitu. Jadi teman-teman tuh di-linkkan di situ gitu, di networkkan di situ, dimasukkan ke jaringan itu agar teman-teman tuh berdampak. Oh, ternyata kayak gini loh dunia di setelah kampus gitu. Nah, ini research collaboration. Gak cuma riset doang, tapi mem- membawa teman-teman mengenali dunia real setelah kampus kayak gitu. Kemudian ada jurnal MITI. Ini soon ya akan terbit untuk memfasilitasi teman-teman untuk publish di jurnal gitu. At least di indeks oleh Scholar, Google Scholar. Jadi kayak kalau teman-teman type di Google, paling nggak teman-teman nama teman-teman tuh ada di indeks oleh Scholar, Google Scholar gitu. Ini jurnal MITI. Ini untuk membantu karena
eh, teman-teman di sini kan mitra-mitra KM, jadi perlu kita explain ini untuk kita bisa membantu teman-teman. Karena di MIT KM itu sejatinya adalah dia seperti batang beringin di tengah-tengah Indonesia gitu. Jadi kayak dia itu menaungi semua lingkup universitas. UKM keilmuan yang ada di masing-masing universitas kayak gitu. Kemudian ada sharing WA. Ini sharing WA ini setiap 2 minggu sekali biasanya. Paling lama sebulan sekali gitu. Kita bikin latihan pemrograman kah, sharing tentang jurusan dan lain-lain, banyak hal gitu. Oke, mau feedback bentar, Stefa. Ini dari tadi suaranya jelas kan ya? Putus-putus nggak? Jelas saja, Kak. Oh, jelas ya. Oke. Oke, baiklah di sini teman-teman. Kita akan bahas beberapa ini. Intinya gini sih, kita bahas data, kita bahas tentang AI, komputasi, kebutuhan. Kenapa sih kita pelajarin itu? Oke, yang pertama adalah, oke, setelah sesi ini, di sesi akhir nanti, Stefa kayak explain juga ya, kesimpulan-kesimpulan atau intisari-intisari dari apa yang kita bicarakan ya. Dan nanti harapannya Stefa juga bisa ya manggil teman-teman untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Nggak harus bertanya sih, gitu, di sesi tengah-tengah nanti. Oke, pertama adalah data. Nah, data ini sangat kompleks. Contoh, data itu ada berupa tulisan, ada video, itu semua data sebenarnya. Karena dalam video itu ada data digital. Huruf itu sebenarnya juga komputer itu membacanya atau Excel, Microsoft Excel, Microsoft Word. Itu sebenarnya dia bukan baca A, B, C, D itu enggak. Dia bacanya based on program atau sandi program gitu. Jadi kayak sebenarnya itu data itu adalah sandi sebenarnya kalau bahasa Indonesia ya. Kayak gitu. Jadi kayak data ya sandi yang bisa dibaca oleh program kalau di bidang komputer. Nah, kalau di bagian manusia, data itu seperti visual itu data, angka itu data, tulisan itu data semua, grafik itu data semuanya. Nah, kalau di komputer beda lagi, baik itu visual, video, suara bahkan itu semuanya tuh adalah sandi yang dipahami oleh komputer. Sandinya itu cuma simple kombinasi antara kosong dan satu gitu, kosong dan satu. Contoh untuk explain huruf A, kombinasi kosong dan satunya itu misalnya contoh 20 baris gitu, kombinasi kosong satu, contoh kosong satu 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 kosong kosong. Nah, kombinasi itu nanti jadi huruf A gitu. Kemudian foto foto itu kan pixel. Nah, pixel itu ada 3 kan, RGB, merah kuning biru. Nah, merah ini presentasinya berapa, misalnya 254. Kalau merah pekat 255 gitu. Kalau merah muda berarti 101 gitu. Nah, itu data semua. Nah, 101 tadi merepresentasikan warna, itu juga 101 itu eh, representasi angka 101 juga 01 juga basicnya gitu. Kalau dalam ilmu komputer ya. Jadi kayak semua yang dipahami oleh komputer itu sebenarnya 0 dan 1. Karena kalau di dunia elektronika, elektro ya, itu ada namanya eh eh, aku lupa, Allah. Ada namanya konduktor. Ada yang tahu nggak komponen elektronika yang paling dasar di microchip? Chip itu kan ada miliaran bentar. Astaga. Bentar aku search dulu ya. Searching. Ini kalau ada tekniknya gitu ya, kalau misalnya belum dapat. Nah, transistor. Namanya transistor, teman. Jadi kayak di komputer itu ada transistor itu ada ukuran besar, ada ukurannya nano, bahkan nano gitu. Nah, transistor ini dia itu bekerjanya mau ketika dialiri arus dia aktif, ketika nggak dialiri listrik dia off gitu. Jadi dialiri listrik itu sinyal satu on gitu. Kalau nggak ada listriknya off atau nol tadi gitu. Jadi sinyal basically kayak gitu. Komputernya mainnya kayak gitu. Nol dan satu, ada listrik ada enggak gitu. Kayak sinyal otak kita teman-teman. Kebetulan saya ini backgroundnya itu sekarang S2-nya saya.
sekarang ini adalah berkaitan dengan biomedical engineering atau teknik biomedis gitu. Jadi kayak teknik kedokteran atau listrik kedokteran gitu. Jadi ada mekanisme menganalisis kelistrikan yang ada di tubuh manusia. Ya, jadi di otak kita itu sebenarnya ada listrik yang bermain, yaitu antara antara apa ya, neuron-neuron kita di dalam otak kita itu sebenarnya mengalirkan sinyal-sinyal listrik seperti komputer 0101 gitu. Nah, jadi kayak gitu basicnya dari data yang dipahami komputer ya. Begitu juga di dalam otak kita. Nah, jadi ya, dan nanti juga coba koreksi ya kalau salah, karena kadang mungkin saya juga keliru kan menjelaskannya. Nah, kemudian data tadi kan banyak variabel, boleh itu suara, boleh itu gambar, dan lain-lain. Nah, kemudian AI. Nah, AI ini sebenarnya adalah algoritma yang disusun untuk menyambut datangnya data tadi. Contoh gini, teman-teman. Kenapa teman-teman itu kadang ya lebih menarik, lebih banyak dominan orang, lebih menarik nonton TikTok ataupun Instagram dibanding nonton YouTube gitu. Bahkan YouTube pun karena ramainya penonton di TikTok, bahkan dia buat juga kan versi TikTok dia juga, yaitu short YouTube short kan gitu. Kenapa TikTok itu begitu populer, cepat naiknya? Karena gini, TikTok itu umumnya adalah mereka punya durasi video itu nggak sepanjang YouTube kan, gitu kan ya. Nah, durasi video yang ada di TikTok itu lebih mudah dipahami oleh AI, artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan, untuk mengetahui informasi-informasi yang kita suka gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi part-part dari video itu dipelajari oleh AI untuk dipelajari untuk setiap orang itu dia minatnya video apa sih kayak gitu. Makanya setiap um, algoritmanya TikTok itu lebih canggih dibanding, bukan lebih canggih ya sebenarnya, lebih mudah uh, diterapkan di konsumsi manusia gitu. Makanya sebenarnya di TikTok eh, kan videonya singkat-singkat ya. Nah, itu lebih mudah AI itu untuk memproses dibanding YouTube. Contoh YouTube kita menonton podcast gitu 2 jam gitu. Nah, dalam 2 jam itu kan banyak data tuh, informasi. Kalau itu dipelajari oleh AI, dia bakal susah gitu. Komputasinya besar banget gitu. 2 jam dibanding 1 menit atau 5 menit di TikTok. Makanya TikTok itu lebih disukai gitu. Lebih banyak dominan orang ke situ gitu. Padahal spend time TikTok dan YouTube sebenarnya lebih sama. Bahkan TikTok lebih lama walaupun dia short video gitu. Dan video itu pun bagian dari data juga gitu. Nah, AI ya. Nah, AI juga dia itu ada dua sebenarnya um, fungsi AI, teman-teman. Cuma dua AI yang bisa dikerjakan oleh AI. Yang pertama adalah klasifikasi data, yang kedua adalah forecasting atau meramal. Itu doang. AI itu kayak gitu. Contoh AI di di yang teman-teman pakai itu ya, tools-tools AI. Contoh, eh Steva, kamu tools AI yang kamu pakai sekarang apa? Ada ChatGPT, Gemini, apa lagi? Oh gitu ya, Eh, Pilot. Oke, ChatGPT ya. Stella pakai kan? Nah, kalau ChatGPT itu basis AI itu adalah klasifikasi. Jadi dia bisa mengklasifikasikan apa yang Stella inginkan. Contoh, tolong buatkan saya email untuk dosen ketika kita ketika saya tidak bertemu setelah 1 bulan gitu kan. Gimana saya biar nge-email ataupun nge-message, buat message pesan untuk dosen gitu. Dan dia bisa klasifikasi, oh, dari jutaan data yang dia punya,
Dia tuh bisa ngeklasifikasi, oh yang mana sih yang cocok untuk Stefa sesuai dengan input dari Stefa tadi. Contoh, inputnya kayak gini. Dosen dosennya pengen message dosen, kriterianya itu nggak pernah sebulan menemui dosen gitu. Jadi kayak, oke, ini beberapa variabelnya. Nanti dia klasifikasi tuh, yang mana yang paling cocok kata-katanya ke setiap value. Dia ambil dikit-dikit, dikombinasikan. Jadilah message yang ditampilkan ke Stefa. Kayak gitu. Basicnya kayak itu AI. Dia bisa mengklasifikasikan kayak gitu. Contoh di TikTok tadi. Apa sih video-video yang biasanya Reva atau Stefa dan teman-teman sering tonton gitu loh, baik dari like, banyaknya teman-teman durasi video yang dia tonton gitu. Kemudian teman-teman komen, semua itu jadi variabel. Mengklasifikasikan bahwa konten apa sih yang cocok untuk Steva gitu dan teman-teman lain kayak gitu. Itu gitu. Yang kedua adalah forecasting. Contoh, forecasting adalah deteksi ramalan hujan kayak gitu. Kalau 2 hari lagi kira-kira berpeluang nggak hujannya berapa deras kayak gitu. Suhu bahkan uh, bisa nge-forecast. Contoh, seminggu ke depan, hari Minggu, di jalan ini macet nggak gitu. Jadi semua traffic, lalu lintas, semua itu bisa dipelajari oleh AI, dan dia bisa ngeramal tuh. Oh, kalau hari Minggu besok, sekarang hari Senin ya, hari Minggu depan, hari Minggunya, itu macet di sini. Kemungkinan macet di sini, kemungkinan macet di sini gitu. Gitu, teman-teman. Jadi AI itu cuma dua, klasifikasi, dan yang kedua adalah forecasting. Itu doang. Kemudian komputasi. Nah, komputasi ini sangat penting untuk data AI gitu. Karena contoh Excel yang simple itu ya, itu sebenarnya komputasi juga. Jadi komputer yang ngolah data itu dikomputasi, gitu ya, dihitung-hitung gitu. Sehingga contoh sama dengan equal sum gitu, sama dengan sum jumlahin semua data dari tabel ini dengan tabel ini gitu. Terus enter dapat hasil result kan, dapat hasil kan. Nah, itu juga komputasi. Nah, sekarang komputasi itu lebih hebat. Bahkan sekarang dengan GPU ya, kalau dulu namanya CPU doang. Sekarang kalau di Nvidia tadi, dia membuat namanya GPU. GPU itu Graphical Processing Unit. Jadi kayak gini. Dia itu bisa ngekalkulasi hitungan kompleks gitu ya. Contoh 1.200 dikali 1.400. Itu satu hitungan, contoh simple. Dan satu hitungan itu cuma satu. Nah, kalau dengan GPU, dia bisa mengolah bahkan sampai dengan 36 triliun. Kayak gitu. Jadi kayak bahkan 36 triliun em, hitungan tadi bisa 1.200 kali 1.400 itu satu. Nah, 36 triliun, bayangin 36 triliun hitungan kayak gitu dalam waktu kurang dari 1 detik. Satu kali komputasi. Bayangin coba. Itu kira-kira kalau jumlah manusia di bumi ini itu berapa berapa miliar ya sekarang? Tahu nggak, Stefa? 8, 10, 12, 10 miliar kali ya? Tahu nggak, Stefa? Enggak, Pak. Nah, mungkin 10 miliar kan. Nah, 10 miliar di bumi gitu. Kira-kira untuk mencapai 1 triliun itu berapa berapa miliar orang gitu. Nah, bayangin, kalau nggak salah sekitar berapa ya? 36, mungkin 3.600 bumi gitu. Yang di setiap itu 10 miliar gitu. Dan dikasih soal matematika, soal yang semacam tadi, yang kompleks tadi, itu 36.000 orang yang ada di dunia itu, masing-masing 10 miliar, itu mengerjakan soal yang kompleks dalam waktu kurang dari 1 detik, itu satu kali komputasi. Itu canggihnya GPU yang sekarang. Kira-kira analoginya kayak gitu. Dia bisa mengolah data. Ya sangat kompleks itu. Nah, makanya komputasi penting eh, dalam AI. Kita di sini cuma tahu doang ya, nggak usah harus. Bisa nggak sih mempelajari komputasi? Nggak perlu. Kamu cuma perlu tahu aja. Oh, ternyata gini, gini, gini gitu. Nah, gitu barulah kebutuhan. Jadi data
itu kita olah dengan pemrograman, bisa itu tools AI juga boleh, jadi didukung oleh komputasi atau komputer gitu. Nanti barulah semua tools tadi itu menjadi suatu kebutuhan, jadi suatu data yang penting gitu, bisa dibaca gitu. Oh ya, Stefa, bagi teman-teman yang punya komputer sekarang gitu, coba sambil ikut kelas kita hari ini, coba sambil buka Excel deh, ataupun Google Spreadsheet dari Google. Itu pun boleh. Kan sama aja kan, Excel, Google Spreadsheet. Nah, nanti kita demoin. Gimana sih data science itu gitu. Oke, baik. Ini teori doang sih. Kita cepetin aja. Oke, big data, relevansinya gimana? Nah, big data tadi gini ya, volumenya besar. Contoh video. Video tuh ada suara di situ, ada ada apa? Video. Video itu kan terdiri dari beberapa gambar kan. Contoh, satu detik video itu terdiri dari 24 frame gitu, 24 foto disusun, terus dijalanin 1 detik gitu. Nah, itulah video. Jadi ada misalnya contoh frame-nya itu ada 24 data frame per detik, jadi 24 gambar di video itu. Nah, setiap gambar itu punya informasi masing-masing. Gitu, teman-teman. Nah, jadi eh, fluktuasi volumenya itu besar sekali data itu. Makanya perlu diolah. Dan karena terlalu besar, maka kita perlu pemrograman kayak gitu. Nggak cukup cuma Excel basic pengolahan data, nggak cukup gitu. Makanya ada namanya ada data science. Bahkan ada jurusannya kan. Bahkan ada fakultas bahkan di tempat saya kebetulan technical university kan. Jadi teknik doang. Jadi kayak teknik elektro ada fakultas masing kan. Fakultasnya data science ada fakultasnya masing-masing gitu sendiri, berdiri sendiri gitu. Nanti dari fakultas ada cabang-cabang ilmu, ada apa namanya? Data science, ada data ini, ada yang membuat game programming, game development, ada website, ada jurusannya banyak kayak gitu. Jadi data science ini sangat kompleks, dia mengolah data. Kemudian data itu ada dari media sosial, transaksi online, sensor, IoT. Siapa tuh? Nomor satunya siapa Firna? Firna. Nomor satu. Nomor dua adalah. Nomor dua ada. Awal udah masuk smart. Firna. Nomor dua bila ada dana. Mungkin untuk Kak Halimatus Sadia untuk bisa ditutup dulu Datang nomor dua mic-nya. adalah. Oke, nggak apa itu ice breaking singkat kita ya tadi gitu. Bagus sih, gak? Menarik. Oke, terima kasih sudah menyampaikan ice breaking singkat. Oke, teman-teman. Lanjut ya. Oke, ini ada ice breaking kedua. Ilmiah. Permisi mungkin untuk Kak Hilmia, untuk mic-nya bisa di-off-kan dulu Kak. Oke, sip. Nggak perlu lagi ice breaking kan? Oke, teman-teman. Kita lanjut ya. Lanjut ya, Pak. Pak. Ya. Oke. Jadi, contoh di media sosial, transaksi online, teman-teman beli Shopee. Itu tuh, contoh di perusahaan Shopee, itu mereka ada divisi data scientist yang mengolah semua transaksi, patternnya, polanya, semua transaksi. Contoh di Sumatera gimana sih polanya, dia beli apa aja yang yang populer dan lain gitu, yang paling laris. Di Jawa gimana, di Kalimantan, Sulawesi, Papua gimana. Nah, itu ada divisi data science yang mengolah data itu. Nah, makanya data itu sangat kompleks. Transaksi online, termasuk sensor di bidang aku ya, di bidang saya, teknik biomedis, itu ada namanya data. Kalau dulu, bahkan sekarang kita ngukur gula darah pakai itu kan. Kalau ke rumah sakit, diambil sedikit darah, terus dites kan, pakai itu stick itu, terus kebacakan, oh gula darahnya sekian gitu. Nah, kalau sekarang itu ada namanya teknologi CGM gitu, di kecil aja kayak koin ditempel gini, ada jarum kecil, nggak terasa.
saking kecil mungkin nggak terasa ditempel di kulit gitu. Dia nusuk ke dalam, kecil aja jarumnya. Jarum itu ada sensor di situ. Jarum itu sebagai sensornya. Nah, dia ngukur gula darah real time setiap 5 menit gitu. Setiap 5 menit ada data gitu. Nah, data itulah juga bisa diolah untuk manajemen tingkat gula darah kita gitu. Berapa sih makanan yang harus kita konsumsi, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, kayak gitu. Jadi data itu banyak, termasuk dari data tadi. Tuh. Nah, itu dari data tadi, dari medis tadi ya, dari blood glucose, itu bisa untuk aplikasi alat medis gitu. Jadi ada aplikasi untuk alat medis, ada aplikasi untuk mengoptimalkan transaksi online, kayak Shopee tadi, perusahaan gitu ya, company. Terus media sosial, gimana perusahaan TikTok untuk apa ya, membuat pelanggan-pelanggan itu stay lama di situ gitu, di TikTok gitu, dan lain-lain. Jadi itu pentingnya data. Oke, teman-teman, sorry. Dari relevansi peran big data dalam berbagai industri seperti kesehatan tadi ya, keuangan, teman-teman pernah lihat saham kan fluktuatif kan datanya. Nah, itu sebenarnya bisa di forecast, bisa diprediksi ke depan dengan variabel apa? Contoh dengan variabel nilai tukar di US terhadap euro kayak ini, nilai tukar euro terhadap rupiah kayak gini. Semua variabel itu nanti bisa di forecast tuh, bisa diprediksi. Naiknya di hari sekian berapa, di bulan sekian berapa, di keuangan. Transportasi juga gitu tadi ya. Macet di sini kapan, macet di situ kapan gitu. Di pendidikan juga kayak gitu. Iya, data penting. Kemudian, dasar data science dalam big data, komponennya itu adalah data yang yang berbasis statistik ya, contoh umur, usia, kalau di manusia kayak gitu. Makanya di TikTok itu dia bisa ngeklasifikasi. Kan dia minta dulu tuh first data kalau kita regis, minta usia, umur, hobi apa gitu. Itu data-data semua tuh, variabel-variabel yang mendukung untuk nanti memudahkan mesin TikTok algoritmanya untuk nge-suggest, oh kalau usia ini nggak usah dikasih konten ini gitu, kasih konten ini gitu, tawarin aja konten-konten ini. Terus nanti dia pilih dia yang banyak like yang mana. Oh ternyata yang banyak like yang ini. Ya udah hari-hari disodorin terus tuh data-data itu gitu. Gitu. Kemudian pemrograman. Kemudian domain knowledge. Contoh di keuangan kayak gini datanya. Di TikTok kayak gini datanya. Di Shopee kayak gini datanya. Jadi beda-beda. Di kesehatan data-datanya beda-beda. Itu dasar-dasar data. Kemudian prosesnya itu adalah pengumpulan kayak gitu. Pengumpulan itu kayak ada tadi ya data yang ada di sensor tubuh untuk glukos, untuk mengukur gula darah. Itu dikumpulin aja, di record gitu, disimpan di Excel atau enggak, yang pernah saya ikutin juga research collaboration dengan teman di peneliti di Jepang, sekarang dia PhD. Jadi kita ngelakuin riset, termasuk aku juga, saya fokus di machine learning-nya atau AI-nya. Jadi kita ngumpulin data, kira-kira data dari pembacaan tsunami yang pernah terjadi di Indonesia, di Krakatau waktu itu. Nah, data itu kita ambil tuh, kita ambil data itu, kita gunain untuk forecast. Kira-kira nanti kalau misalnya terjadi gempa di Krakatau gitu ya, anak Krakatau itu, kira-kira potensi tsunami-nya berapa besar itu. Makanya forecast kan, sekali lagi forecast. Jadi AI itu cuma dua doang, forecast atau meramal. Yang kedua adalah klasifikasi. Ini loh untuk kamu, ini loh yang benar, ini yang enggak, ini loh yang salah, ini yang betul gitu untuk kamu. Gitu. Jadi klasifikasi. Contoh klasifikasi lain adalah image gitu. Ini mouse gitu. AI bisa ngebedain. Ini pulpen gitu. Ini klasifikasi semua gitu. Ini orang coba di, ditampilin di video atau di gambar foto orang, wajah orang gitu. AI bisa bandingkan, oh orang ini lagi stres gitu. Oh orang ini lagi sehat. Oh orang ini lagi bahagia. Oh orang ini lagi mengidap penyakit sesuatu penyakit gitu. Dari face doang gitu. Jadi AI cuma dua tuh. Gitu ya. Kemudian contoh alat yang bisa ngolah data ini
Salah satunya ada Python. Saya pernah coba Python, ada bahasa Python. Python bahasa pemrograman, teman-teman. Ada R, bahasa R, ada software big data. Nah, kalau ini saya belum pernah coba software HEDOP, HEDOP ya, HEDOP Spark. Nah, ini saya belum pernah coba. Tapi yang paling familiar untuk data scientist, untuk pemrograman, untuk researcher, semualah pokoknya. Ini yang paling populer, Python. Kalau R ini lumayan, tapi sedikit itu resource-nya. Dan Python ini adalah jenis pemrograman, bahasa program yang paling simple, yang paling dasar gitu, yang paling simple untuk bisa kita gunakan gitu. Jadi kayak nggak harus anak sains, nggak harus anak teknik. Dengan Python tuh mudah banget. Oke, kita percepat ya. Kita mau demo juga nanti. Potensi manfaatan Big Data untuk inovasi, efisiensi operasional, forecasting tadi ya, AI, forecasting, inovasi produk, contoh kayak tadi glukos, peramal darah dan lain-lain. Oke, kita percepat. Sebenarnya di cyber security juga ada pengolahan data gitu. Contoh gini, cyber security itu kayak AI, dia bisa tuh ngeklasifikasi, contoh di email, paling simpel email ya. Di email tuh dia bisa nge-filter. Padahal orang-orang yang ngirim ke email kita random kan. Nah, dia bisa nge-filter tuh, oh orang ini masuk ke spam, orang ini masuk ke main message gitu, ini spam gitu. Biasanya spam tuh nggak kita baca kan, kayak gitu. Jadi itu bagian dari AI. AI untuk apa namanya, security tentang data kita. Gitu. Nah, kemudian karena kalau cyber security ya, security data itu lebih kompleks sih bahasanya. Jadi kita fokus di analisis data aja ya, big data dan data science gitu. Kemudian tentang dalam big data analisis itu ada beberapa poin gitu. Yang terpenting ada 3. Pertama adalah volume data. Kita tuh masih kesulitan dalam mengolah data yang apalagi terus berubah kan fluktuasinya. Contoh data saham tadi ya, dia update terus tuh gitu. Apalagi data uh, tingkat kualitas pendidikan kita gitu ya. Kurikulumnya aja berubah terus gitu kan. Tergantung dengan menteri pak menterinya gitu. Jadi datanya itu harus terupdate terus. Makanya tantangan menjadi tantangan di situ. Sebenarnya kualitas data tidak lengkap, salah, bias, error, kehilangan data dan lain itu tantangan. Tapi dari situ data science itu ada tools-tools juga. Kalau misalnya datanya tidak lengkap, gimana uh, menanggulanginya gitu, gimana cara untuk kalau misalnya datanya salah atau datanya bias itu bisa ada toolsnya gitu untuk data science dengan Python tadi gitu. Kemudian keahlian, kebutuhan akan tenaga ahli. Jadi data science ini kan yang karena ibu baru kan ya, dulu nggak ada bahkan untuk jurusan data science sekarang ada gitu. Jadi orang-orangnya masih terbatas untuk kita belajar gitu. Tapi sekarang udah banyak sih resource-resource-nya, sumbernya belajar. Bukan belajar. Jadi contoh gini ya, eh kita pakai tools AI ChatGPT lah contohnya. Nanti 5 tahun yang dari sekarang dia udah update lagi gitu versi terbaru dengan tools yang beda lagi. Jadi update-nya cepat banget kan. Kita belum selesai belajar ini udah ada teknologi yang baru. Gitu. Jadi itu tantangan besar untuk kita teman-teman. Untuk kita belajar data science gitu. Jadi kayak dulu data science itu cuma Excel doang cukup. Sekarang ada teknologi yang lebih dari Excel, contoh pemrograman. Nanti kita bahas pas demo. Enggak tantangan penerimaan verifikasi. Ini untuk verifikasi simpel aja ya. Jadi isu etika, peraturan, dan solusi. Contoh gini, teman-teman punya research. Jangan sekali-sekali, bukan jangan sekali-sekali ya. Kalau bisa jangan, data hasil research teman-teman itu diupload di internet atau di blog, di web lah, atau dikirim di WA group,
atau di Facebook dan apapun lah. Karena data itu bisa jadi hak milik orang lain kalau kita nggak membuat itu legal. Contoh gini, teman-teman punya skripsi kan nanti. Terus teman-teman ada yang minta skripsi teman-teman padahal belum dipublish. Datanya susah banget teman-teman dapat kan. Sebulan misalnya gitu, ngerjain skripsi doang. Atau bahkan 1 semester ngerjain skripsi dapat data simple itu. Terus ada yang minta dikasih kan ke teman yang lain. Terus dia olah data itu jadi jurnal itu jadi paper dia publish, teman-teman nggak bakal bisa ngeklaim itu milik teman-teman karena dia publish duluan gitu, bukan teman-teman. Walaupun teman yang ngusahain data itu pentingnya kita data itu kalau bisa secure, dia seaman mungkin kalau bisa, jangan di share sebelum dipublish itu dan lain-lain. Bahkan bisa jadi data yang teman-teman dapatkan itu sangat valuable, sangat berharga gitu Pak. Mungkin di pandangan kita simple doang gitu. Di pandangan orang lain mungkin itu yang paling berharga gitu. Kemudian ini nggak penting, solusi visinya nggak penting. Oke, lanjut. Strategi perlindungan data di era digital. Tadi ya, kalau bisa, contoh Google. Kita kan ada account Google kan. Kalau bisa, contoh teman-teman punya HP adik gitu, HP ibu kan, kalau misalnya tuh beli HP ibu kan, terus emailnya enggak apa, pakai email kita aja itu rawan sekali sebenarnya, karena email ibu dari teman-teman, email teman terus dikasih kayak HP ibu baru beli gitu kan, itu fatal sebenarnya. Mending teman-teman buat email baru khusus untuk ibu itu gitu. Untuk ibu kita atau bapak kita gitu, kita beli HP baru untuk adik kita, karena orang nanti bakal tahu tuh, bisa tuh ngubah passwordnya ataupun dan lain-lain lah pokoknya. Jadi kalau bisa security email itu penting. Kalau bisa ya di HP terus di laptop itu doang. Kalau bisa diduplikat atau di merger gitu. Kemudian data management ya menyembunyikan informasi informasi sensitif. Contoh kalau teman-teman lagi kepepet gitu. Kalau bisa janganlah kalau bisa jual HP yang mana itu bertahun-tahun yang kita pegang. Jangan, kalau bisa jangan. Karena gimana? Walaupun teman hapus data di HP itu, sebenarnya data di HP itu tuh nggak bakal terhapus. Memang sistemnya bikin gitu. Jadi kayak contoh, teman-teman hapus. Di luarnya jadi yang dia kehapus, tapi di dalamnya dia masih ada file, kode gitu, kode program. Dia press gitu, dia press. Contoh, sebelum teman-teman hapus, ukurannya em, 1 MB gitu, megabyte. Terus teman-teman hapus. Dia masih ada sebenarnya 1 MB, tapi dia di press jadi 10 KB gitu, udah baik. Ditaruh, disimpan di HP itu. Nah itu bisa orang programmer ataupun orang yang paham, dia bakal bisa ambil data itu sekecil apapun. Kayak gitu teman. Jadi secure ya, security itu penting. Jadi kalau janganlah jual HP itu walaupun second. Contoh gini, paling logik gini. Pernah nggak case coba Steva gitu apa gitu atau yang lain? Kita HP, kita main HP kan, terus kita udah hapus atau salin HP kita, data-datanya ke data foto semuanya itu ke laptop gitu kan, udah kosong nih, aplikasi udah dihapus semua, tapi kok masih berat, masih lelet, masih nggak responsif kayak baru. Itu tuh sebenarnya bukan karena dihapus, karena memang HP itu udah berat menyimpan banyak file yang tadi yang sudah dikompres, sudah tersimpan di situ, makanya HP itu nge-lag. Bukan berarti HP kita hapus gitu, hapus aplikasi, kecuali aplikasi ya. Kalau data kayak gambar, video itu nggak bisa, sebenarnya masih ada di situ gitu. Jadi hati-hati. Kemudian jaringan duplikat yang kayak email tadi gitu. Kemudian peluang karir. Nah, data privacy officer memastikan kepatuhan terhadap hukum privasi data. Ini di perusahaan ada kan ya? Khusus apa? Contoh di perusahaan Jepang itu
sharing dengan teman yang satu research gitu. Dia pernah kerja di perusahaan Jepang, dan ketika masuk di perusahaan itu, teman-teman cuman boleh bawa flash disk satu dari perusahaan. Jadi kayak masuk ke perusahaan itu, mungkin HP pun dibatasin gitu aksesnya. Dan harus menggunakan WiFi itu gitu, jaringan WiFi perusahaan itu. Dan keluar pun dicek lagi HP-nya, dicek lagi flash disk tadi gitu. Dicek lagi flash disk. Kayak gitu. Saking pentingnya keamanan data di perusahaan. Kalau di Indonesia gimana? Bahkan kartu keluarga itu dijadiin bungkus nasi gitu kan. Ada di video kan. Itu data penting banget sebenarnya. Data kartu keluarga bahkan di mungkin lah ya di Dukcapil kayaknya ini banyak nih, mending dijual aja gitu kan data-data tumpukan kartu keluarga itu, kertas yang di print gitu. Terus dijual di apa gitu. Terus yang tukang jual ini dia jual lagi ke tukang bungkus nasi dan lain-lain kan. Jadi jadilah kayak gitu. Ini buruk sekali di Indonesia. Dan kalau bisa jangan teman-teman uh, suatu hari jadi PNS kah atau apa gitu. Kalau bisa jagalah data itu gitu. Untuk kemajuan negara kita juga. Kemudian data engineer, pengembangan infrastruktur data. Ini lebih ke researcher sih. Data scientist, dan AI, ML, DL. Nah, AI ini itu dia ada cabangnya lagi. Ada machine learning, ada deep learning. Kalau machine learning dia lebih lebih simpel. Kalau deep learning dia lebih dalam, lebih kompleks. Itu aja sih. Terus ada AI. Itu langkah awal mahasiswa untuk menguasai big data. Nah, belajar menggunakan Python atau R. Saya lebih suggest Python. Belajar Python. Nanti kita praktik pas demo. Menguasai alat seperti Excel. Kalau Excel wajib sih. Atau spreadsheet. Paling nggak harus simple-simple tools lah. Kalau bisa boleh lah gitu. Ini nggak perlu Tabula, Power BI. Ini sudah advance gitu. Yang paling nggak Excel itu penting untuk nanti kita demo kan. Excel ini sebagai apa ya, pre-processing data awal gitu. Kemudian ikut kursus, kalau bisa ikut kursus khusus data science kayak gini ya sekarang ini gitu. Kemudian mengerjakan proyek sederhana. Nah nanti coba kita praktekin ya. Kemudian ini nggak penting, security ini nggak penting. Oke, masalah depan big data tentang tantangan harapan. Tantangannya adalah regulasi lebih ketat gitu ke depan. Jadi kayak mungkin teman-teman bisa dapatkan data lebih mudah sekarang. Tapi kalau ke depan mungkin dengan AI yang sekarang mendapatkan akses data itu lebih sulit ke depannya. Gitu. Kemudian kesenjangan keahlian. Jadi kayak uh, susah sih ngejabarin. Kemudian keberlanjutan. Jadi langsung aja ke harapan kali ya. Tantangan ini bisa berubah-ubah soalnya. Harapan, contoh inovasi teknologi seperti AI. AI ini cepat banget gitu loh. Uh, Cepat banget. Itu pertama kekurangan itu. Cepat banget dia upgrade. Tapi kemudahannya apa? Ketika upgrade terbaru itu lebih mudah lagi kita gunain. Contoh gini, dulu kita pakai AI ini, sulit kan Pak? Harus masukin itu, input ini. Sekarang sudah ada update, lebih mudah lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada penyesalan gitu, nggak ada salah kita belajar yang dulu. Karena kalau kita sudah belajar yang dulu basic, pas kita nerapinnya sekarang, itu lebih mudah. Kita sendiri yang terasa lebih mudah aja gitu main pakai gitu. Ini quantum computing belum lagi. Kedua, oke, sip. Sudah selesai, teman-teman? Jadi gitu, masuk ke Q&A dan kita nanti demo. Gitu, dikembalikan ke Stefa. Silakan Stefa. Oke, baik. Itu tadi merupakan penyampaian materi dari Kak Ade yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Memasuki acara kita yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab selama 15 menit. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk resen, on mic, dan juga on cam. Chat juga Dipersilakan. boleh, kalau takut. Ya, kalau mungkin Kalau nggak mahasiswa nggak malu-malu, takut ya? ya. Gas, coba.
Oh ya, sedikit sambil nunggu teman-teman bertanya. Kalau bisa, habisin coba keberanian teman-teman dan lain gitu di masa masa mahasiswa. Karena setelah mahasiswa, baik itu nanti teman-teman mau jadi mahasiswa lagi, S2 itu ataupun di industri. Saya pernah juga kerja soalnya setahun sebelum S2. Kemudian dan lain-lain lah. Karena di luar itu kita tuh nggak boleh salah lagi teman-teman. Kalau di kampus masih bisa salah, masih bisa salah malu dikit-dikit gitu. Jadi pelajaran gitu dan lain. Itu menjadi jam terbang kan. Apalagi kalau kita sempurnain meminimalisir kesalahan. Kita bertanya, cara kita bertanya, kita pelajari juga orang bertanya gimana dan lain-lain. Habisin itu benar-benar di masa kuliah. Karena kalau di the real dunia kerja dan lain-lain dan sejenisnya itu tuh susah. Kalau teman-teman dianggap nggak sesuai, nggak bakalan dapat promosi jabatan gitu, nggak bakalan dapat diapresiasi, nggak bakalan dapat apa ya, menjadi di posisi yang bagus, yang nyaman gitu, gitu teman-teman. Jadi kayak habisin aja kesalahan, trial and errornya tuh dicoba-coba aja dulu, habisin gagalnya di kuliah gitu. Ini pelajaran penting juga. Ya kan, Stevia, Stefa, gitu ini yang mau tanya. Ini Kak, ada pertanyaan di room chat, mungkin mau saya bacakan aja karena mungkin malu-malu yang bertanyanya. Boleh, Ya, silahkan. ini pertanyaan dari Miftahus Saadah. Di ilmu matematika ada pemodelan matematika yaitu model logistik yang biasanya terlibat dalam ekologi. Model ini menginterpretasikan pertumbuhan populasi akan selalu bertumbuh secara eksponensial, lalu pada suatu waktu terbatas pada kapasitas lingkungannya. Menurut Kakak, secara teknis, apakah efektivitas pemrograman seperti ML bisa mendukung terus dan saling berkaitan dalam riset pemodelan matematika dengan model logistik dalam upaya memberikan prediksi jangka panjang berkelanjutan untuk menangani kasus terutama dalam bidang ekologi pertanian. Oke, menarik. Bentar, ekologi pertanian tuh bahas bidang apa sih? Coba langsung ini bisa nggak explain? Miftahu kan? Iya, Lihat, Stefa. Miftahus ada. Coba arahin Stefa, bisa nggak langsung menjelasin? Aku nggak tahu Mungkin sih, bukan nggak tahu. eh, Bidang ekologi pertanian tuh bahas apa? mungkin untuk Miftahus ada bisa mengetikkan atau langsung on mic untuk menjelaskan seperti apa itu ekologi pertanian. On mic aja. On mic aja. Coba, apa tuh? Ekologi pertanian. Gimana nih ya orangnya? Hmm, kayak bidang ekologi pertanian itu lebih ke ini nggak sih? Agribisnis nggak sih? Iya Kak, sepertinya. Ini sudah dijawab katanya seperti produktivitas hasil panen. Begitu Kak. Oh gitu. Oke, Mm-mm. baik. Jadi eh, asal ada datanya, itu semua tuh bisa diolah sama machine learning. Jadi gini, machine learning itu bagian dari AI sebenarnya. Cuma dia lebih simpel. Nanti ML ini, machine learning, dia itu sebenarnya formula, algoritma intinya gitu. Di dalam algoritma itu ada formula-formula. Nanti ketika diinputkan data ke situ, dia menghasilkan model. Dia belajar dari data-data tadi gitu. Dia jadi model. Nah, model yang baru ini berasal dari data banyak data yang dilatih tadi kan melalui ML atau mesin learning ini kan dapat model tuh. Nah, dari model ini itu kayak diinputkan lagi data yang baru, data yang lebih simpel gitu kan. Dia bakal bisa ngeprediksi sesuai dengan acuan data banyak tadi gitu. Contoh gini, eh, dalam pertanian kayak cabai gitu misalnya. Di perus, nah, contoh
setahun pertama kita ngumpulin data untuk diolah nanti di machine learning. Jadi contoh setahun gitu periodenya. Biasanya kalau setahun kan sudah lengkap tuh datanya, frekuensi datanya. Nah, jadi contoh dalam setahun itu ada 3 kali tanam panen gitu. 3 kali penanaman dari tanam terus panen terus tanam lagi panen terus tanam lagi panen gitu. Nah, dalam tiga tiga periode itu musim hujannya di bulan-bulan apa aja gitu. Tentu di tanam panen pertama hasilnya itu beda kan dengan yang kedua, yang ketiga, tergantung dengan cuaca tadi. Itu variabel pertama. Kemudian variabel yang lain adalah eh, jumlah bibitnya gitu yang ditanam berapa hektar, itu variabel yang lain. Terus kemudian curah hujan itu variabel berikutnya. Kemudian suhu variabel berikutnya juga. Itu lebih lengkap kan. Tapi kalau nggak ada variabel suhu, variabel hujan aja nggak apa juga. Jadi tapi semakin banyak variabel pengukurannya, contoh kayak kelembapan tanahnya, kelembapan udaranya gitu, curah hujannya gitu, kapan hujannya, kan banyak tuh data. Nah, semakin banyak variabelnya itu, nah nanti contoh dapat semua variabel itu dalam 1 tahun kan banyak data. Nah itu dimasukin dalam machine learning. Nah nanti setelah machine learning mengolah itu ketika diinputkan, contoh kalau bibitnya sekian, pupuknya sekian, eh, curah hujannya sekian dari bulan Januari ke Februari, kira-kira hasil panennya gimana? Nah itu bisa tuh machine learning bisa ngeprediksi. Oh, bakal panennya itu sekian kilo dengan pupuk sekian persen dan curah hujan sekian persen. Kayak gitu. Dia machine learning itu dia cerdas berbasis data. Kalau semakin banyak datanya, dia semakin cerdas. Si model tadi gitu. Jadi kayak setiap data baru akan menghasilkan setiap data dilatih di machine learning. So machine learning itu belajar kan gitu. Terus nanti dapat model. Nah, modelnya digunakan. Nah, model ini semakin bagus ketika diinputkan data baru gitu. Contoh ada lagi tadi setahun data, coba ditambah 2 tahun gitu. Nah, kalau data 2 tahun disajikan datanya, terus kasih lagi machine learning ngepelajari lagi data tadi, terus dapat lagi model baru. Nah, model lama dengan model baru tentu biasanya model baru itu lebih bagus karena datanya lebih lengkap. Gitu sih. Kurang lebih kayak gitu lah analogi. Gitu. Kembalikan ke Stefan. Oke, untuk Miftahus ada, apakah penjelasan dari kakaknya sudah jelas atau mau ditanyakan lagi? Ditanggapin, coba. Misalkan ditanggapi ya. Kepada yang lain juga kalau ada yang ingin bertanya, silahkan on mic atau bisa mengirimkan pesan di room chat. Cukup Kak Cukup. untuk dari Miftahus ya. Oke, sama. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ayo guys yang mau bertanya silahkan. Mungkin dari saya juga ingin bertanya Kak. Oh, silakan. Ya. Siap untuk Stefan. Tadi saya tertarik pas kakak bilang ketika kita mau menghapus data seperti foto kan itu dia nggak hilang tapi dia tuh kayak diperkecil MB-nya seperti itu. Saya pernah ada pengalaman em, HP saya ini pernah rusak dan data-datanya katanya sudah dihapus. Tetapi saya kecolongan data-data saya itu kayak sudah dipulihkan oleh orang lain. Nah itu kira-kira untuk mengatasinya seperti apa Kak? Nah, karena itu tadi. Hmm. Ini HP-nya ketukar gimana? Enggak, kemarin Kak rusak, terus minta ke counternya buat dihapus semua datanya gitu. Oh, itu. Mm-mm. Em, makanya ya, kalau ke counter yang non official itu, counter yang biasa-biasa, kan sebenarnya rawan sih karena mereka tuh kadang punya ini sih apa punya tools gitu, punya program atau punya software yang dia bisa ambil data itu, semua data yang kita, contoh yang kita hapus, dia kembaliin lagi kan. Terus dia salin aja kayak kita nyalin, setelah dia kembaliin dengan tools atau software atau
aplikasi yang dia punya, setelah dikembaliin, terus ada kan di HP kita, terus dia copy aja kayak kita ngopi data ke laptop gitu. Itu makanya kalau saya HP itu kayak kalau bisa ke official ataupun ke teman kau tahu kenalan teman yang dipercaya gitu, jangan yang agak asal tuh kalau bisa lebih aware sih, lebih gitu ya. Pak, Iya, terima kasih Kak. tuh ke depan mungkin, nah ke depan mungkin bisa lebih hati-hati lagi sih. Iya, ya, siap Tuh, Kak. gitu sih. Tapi jarang sih servis-servis kayak gitu. eh yang paling rawan tuh kalau bisa HP, walaupun rusak gimana kita yang simpan, jangan sampai orang yang dapat gitu. Karena sekarang kan kalau HP itu nggak ada lagi memori kan ya. Sekarang tuh udah banyak HP-HP yang nggak ada lagi external memory, SD card nggak ada lagi kan. Iya, nggak ada. Biasanya storage itu ada di dalam HP-nya, itu storage-nya itu kayak SD card juga tapi dia lain kan, tertanam di situ. Nah itu yang bisa dimanipulasi, diambil lagi datanya. Gitu. Jadi hati-hati sih. Tuh. Ya, terima kasih banyak Kak. Dari yang lain mungkin ada pertanyaan lagi gak? Boleh diketikkan di room chat atau langsung automate. Atau kita langsung demo aja kali ya. Mungkin ada yang penasaran. Gimana sih data science itu gitu. Boleh, Tuh, boleh boleh. Kak. Iya. Oke, sip. Oke, silakan Stefa semuanya, siapa di sini? Stefa, kemudian Fitri, siapa yang punya laptop? Laptop Endang, siapa ya? Gea, siapa punya laptop? Buka, buka tadi ya Excel-nya. Dan silakan buka. Terus ini, eh share, share data simple aja. Kita mensimulasikan gimana sih data science itu berproses. Kita kombinasikan gitu dengan program Python. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, Kelihatan itu Kak. ya. Datanya simple banget kan? D, DS itu biasanya eh, stempel waktu gitu. Mungkin seharusnya itu tanggal sih, tapi tanggal, waktu, detik, menit itu bisa. Tapi kita buat simple aja, 100 sampai 90, biar 900, biar tahu patternnya gitu. Kalau datanya acak kan susah. SC1, SC2, SC3. Ini datanya setiap SC. SC ini skenario 1, skenario 3 gitu. Nah, terus tugas teman-teman apa? Buat data ini simple aja tugasnya. DS, DS, C3, C3. Buat datanya kayak gini. Jadi kayak gini. Bentar. Gini. Nah, gitu. Jadi kayak diurut. Jadi kayak tadi SC1 kan. Ini datanya. Terus DS-nya sama. DS kayak SC2 sama juga. Tapi SC-nya beda datanya. DS ini sama juga. Tapi SC-nya beda. Nah, di sini namanya unique ID. Di sini value. Di sini DS. Gitu. Simpel kan? Cuma 29 baris. Nah, kira-kira data science tuh kayak gitu. Nah, coba teman-teman. Nanti aku bikin datanya lebih kompleks, tapi kita belajar dari basic biar tahu kan polanya gitu. Nah, saya share di teman-teman link gitu ya. Sebentar. Kok hilang? Sebentar. Oke, review funding, share link. Sekarang saya kasih programnya gitu ya, mungkin teman-teman bisa mau pelajarin gitu. Oke, saya share di chat box. Coba Stefa dibuka bisa nggak? Sebentar, sebentar. Atau Fitri atau siapa? Coba bantu buka. Diklik aja. Nih, coba aku klik di HP-nya nggak ya? Di HP kayaknya bisa. Ah, bisa juga. Bisa nggak? Di HP bisa sih.
Ada yang bisa? Fitri atau Stefa? Di HP bisa, Kak. Bisa ya? Oke, sip. Stefa gimana, Stefa? Bisa dibuka lihat di laptop? Bisa Kak, bisa. Bisa. Oke, silahkan teman-teman download yang data yang simpel tadi. Data ini. Data yang judulnya itu eh, test underscore 003 yang di Google, yang di ini data, nanti datanya seperti ini. Nah, terus teman-teman bisa download tuh yang itu tuh di bagian, nah ini. Nah, coba download yang ini. Test underscore 003. Boleh yang file CSV, CSV sama aja sih. Boleh file CSV ini, CSV file ataupun test ini lambang itu kan, Excel ataupun spreadsheet. Nah, kalau teman-teman download ini dia bisa bakal jadi spreadsheet. Gitu. Jadi kayak ini juga boleh, ini juga boleh. Atau langsung klik di laptop ini juga boleh. Langsung tiga. Tuh jadi kayak gini nanti. Gitu. Bisa nggak? Paham nggak? Boleh. Coba Stefa. Bisa nggak dibuka? Bisa Kak, Nah, coba di spreadsheet atau di Excel. Stefa buka. di Excel Kak. Oke, di Excel. Sekarang sudah kayak gini kan? Iya, sudah. Nah, coba dari data kayak gini, coba diubah menjadi seperti ini. Coba teman-teman itu ya, download sambil ngerjain. Coba teman-teman ubah kayak gini secepat mungkin. Nanti kita hitung. Nah, kayak gini. Udah kelihatan ya? Sudah. Iya, sudah kelihatan Nah, Kak. coba datanya seperti ini. Simple aja. Cuma 28 baris. Kayak itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah, Stefan sudah siap. Udah ready? Fitri? Sudah Kak. Nah, coba kita hitung dari sekarang. Berapa menit teman-teman bisa ngerjain. Boleh pakai rumus Excel, formula Excel, terserah. Terserah apapun gimana caranya. Manual pun boleh. Nah, kita hitung ya dari sekarang. Saya pakai stopwatch. Coba Stefa dan teman-teman yang bagi yang sudah ready ya. Kita mulai dari sekarang coba. Aku tampilin terus screen-nya. Dari data tadi, coba bikin kayak gini. Gitu. Silakan. Bagi yang mau coba silakan download yang file tadi ya 003 nah test underscore 003 di link tadi. Nama filenya. Terus bikin kayak gitu. Stefa udah mulai ngerjain? Iya Kak, mulai. Silakan. Kalau bisa di bawah 1 menit bisa nggak? Silakan, silakan. Ini masih berlangsung 40 detik. Silakan. Fitri juga siapa yang mau coba? Kayak gini lah kira-kira data science teman-teman. Sesimpel ini gambarannya gitu. Oke, kalau udah coba Fitri nanti kalau udah ataupun Stefa boleh disampaikan ya. Udah gitu. Oke, sudah 1 menit lewat. Silakan teman-teman. Kira-kira gini, saya itu direktur di perusahaan gitu. Teman tuh karyawan saya contoh. Terus saya bilang, ini harus selesai kurang dari 2 menit gitu. Ini meetingnya 5 menit lagi. Nah, coba. Biasanya the power of KPP itu biasanya akurat tuh. Bukan akurat, maksudnya jitu juga kadang-kadang. Karena didesak kan. Coba gimana? Stefa udah? Fitri udah? Sudah. Sudah, oke. Kita catat 1 menit 51. Fitri udah, Fit? Nggak ikut? Belum, Kak. Nah, coba Fitri. Kita tunggu Fitri ya. Terus Fitri, teman-teman yang lain kita tunggu juga. Fitri yang selesai. Oke, tadi Fitri 1 menit 51 detik. Oke, baiklah.
Contoh karyawan yang baik. Oke, baik. Fitri. Yo, Fitri. Oke, teman-teman. Yang lain juga ikut boleh. Kita simulasi menjadi seorang data scientist. Oke, jadi tunggu, Fitri. Ya, ya, ya. Yuk. Oh ya, Fitri bisa share screen nggak? Aku mau lihat datanya. Coba share screen. Nggak Fitri. bisa. Stefa ya, Bisa. Kak? Fitri udah? Belum sih, Belum? Kak. Oke, belum. Stefa boleh coba share screen. Mana datanya? Ya udah. Sebentar, Kak. Oke, silakan. Coba. Bisa kan sebenarnya? Izin, apakah sudah kelihatan share screen? Nah, oke. Sudah, sudah. Oke, sip. Unique ID, value di SPK. Thank you, Stefa. Berarti 1 menit 51 detik dengan data simple kan? Fitri udah fit. Gimana Fitri? Sudah sih, Kak, tapi nggak bisa di share screen. Soalnya ulun Oh udah. jadi pakai HP sama laptop. Oh gitu. Sip. Nggak apa. Kira-kira kayak gitu lah ya. Simple sih. Nah, coba kalau datanya itu kan tadi simple kan ya. Nah, kalau datanya kayak gini gimana? Bentar. 04. Datanya kayak gini. 04 tuh di... Nah, kita share screen dulu. Nah, kalau datanya kayak gini, kita ambil yang ini ya. Yang ini, 4. Ini juga boleh, ini juga boleh. Kalau kita buat ini aja. Nah, kalau datanya, sorry. Kalau datanya kayak gini, ini spreadsheet Excel sama aja sih. Nah, kalau datanya kayak gini, kan sama kan, eh Stefa, Fitri, Iya, Kak, sama. di S1, 11, 3 kan. Tapi kalau datanya kayak gini, 0, poin, poin ini, poin ini, poin ini. Tapi, tadi kan cuma berapa baris? 10 baris kan? Gini doang kan? Tadi. Nah, Iya. kalau barisnya berapa nih? 8.144, kira-kira berapa menit? Berjam-jam kayaknya, Kak. Jam-jam ya? Mungkin lah berjam-jam gitu. Nah, gitulah data science itu kayak gitu. Dia mengolah data ini secepat mungkin dan semua mungkin gitu. Sebagus mungkin. Jadi kayak ada non value atau error di bagian detail-detail ini gitu. Dari 3.000 kan nggak mungkin kita cek satu-satu kan. Nah, programming itu kayak gitu. Dia nggak bisa ngecek mana data yang nggak bagus, mana yang data bagus gitu, mana yang data yang hilang dan lain-lain. Nah, sekarang kita tes gitu kecepatan dari machine learning. Gini, kita pakai tools Python ya, simple program. Jadi sebenarnya program itu ini doang sih. Satu, dua, ini doang. Dua ini. Kalau ini di atas dua bawah ini untuk pendukung aja. Pendukung kita nge-plotting data atau kita ngebuat data, nampilin data gitu. Nah, kalau ngerjain program kayak tadi, itu cuma simpel. Satu ini sama satu ini gitu.
Tapi kalau mempermudah kita jalanin dulu ya. Ini sebenarnya nggak penting sih. Tapi apa ya? Oke, nggak bisa. Ah, gini. Kita jalani yang ini aja dulu, yang main program. Satu ini sama satu ini. Ini cuma nampilin data. Nah, caranya gini. Tadi data kita tes 003 kan? Nah, di sini kita im- eh, masukin dulu. For your information, ini namanya Python ya. Bahasa programnya Python. Tapi kalau tempat kita program ini, namanya Google Colab. Ini, Google Colab ini. Eh, nah, ini colab.researchgoogle.com. Ini platform. Tapi kalau kalau program kayak gini, itu stylenya Python gitu. Jadi Python sebenarnya style program. Jadi di sini kosong kan ya? Kosong nggak kan? Stefa, masih kosong ya? Belum ada Ya, Kak, data kan? kosong. Iya. Nah, kita inputkan data yang tadi, yang nih, tes 3 tadi ya. Ini kan ya. Tapi format CSV. CSV dengan Excel sama aja sebenarnya. Oke. Nah, setelah ini, kita rename, kita copy nama ini. Kita paste di sini. Nah, jadi sesuai dengan nama ini sama nama ini. Nah, sudah terupload nih di platform atau di tempat kita program. Nah, kita import Pandas ini adalah tools library dari Python. Jadi dalam Pandas ini, dia mengambil contoh Pandas ini adalah perpustakaan Pandas gitu, perpustakaan besar kan. Nah, terus kita menggunakan perpustakaan ini untuk mengambil contoh dalam perpustakaan Pandas itu kita pengen buku tentang ekonomi misalnya. Jadi perpustakaan Pandas dimasukin, kita pengen PD. PD ini kayak tadi, eh, kumpulan buku tentang ekonomi gitu. Contohnya kayak gitulah. Jadi kita mengimport Pandas library, kita mengambil paket PD dalam Pandas ini gitu. Gitu ya. Paham ya. Nah, terus di F ini data frame. Data frame itu kayak data penampilan data. Kita baca file CSV ini dengan read membaca file CSV dengan mengambil PD tadi, gitu ya. Terus kita run. Oke, sudah. Dan kita tampilin semua data yang dalam sini itu disimpan di F ini. Di F ini singkatan dari data frame. Kita di sini kita apply. Nah, dapat kayak gini kan? Kayak gini kan? Da, apa, data yang kita tadi, itu kan ya? Ya, Pak. Kita bisa tampilin kayak gini. Kayak ini kan ya? Data kita tadi. Di S1, S2, S3 kan ya? Betul? Tuh, Kak. Oke. Nah, jadi program simpel doang di f.long. Jadi kayak kita buat simpel program kayak gini, nggak usah ya saya jelasin. Karena bukan waktu. Simple sebenarnya. Nah, gimana caranya biar program yang kayak tadi, kita buat yang kayak tadi. Nah, kalau Steva tadi ngebuat program itu 1 menit 50 gitu. Kalau Fitri mungkin lebih, mungkin 2 menit. Nah, kalau dengan program kita cuma satu klik doang. Klik. Nah, udah, dia dapat panjang kayak gini. Terus kalau kita nah, kalau kita run kan, jadi kayak gini. Kalau kita tampilkan Excel, jadi dia kayak gini. Gitu. Jadi tuh berapa menit tuh? Gak sampai satu, gak sampai 1 menit kan? Gimana? Mau asih rating lagi? Oke. Jadi kayak gitu ya. Dapat kayak gini. Terus kita bisa download, teman-teman. Kita panggil aja. Kan data semua tadi disimpan di sini dalam ini di di f_long dengan kita pakai masih aktif Pak, tidak terus kita masukin aja di sini uncomment gitu. Di f_long kita save sebagai dokumen Excel atau CSV. CSV sama aja sih.
dengan nama, kita buat namanya apa? Data, data apa ya? Hmm, data A1 gitu misalnya. Data A1. Kita download aja, kita run aja. Nanti data yang ini, dalam semua ini, data di Airflow ini, kita masukin, kita deklarasikan di sini, terus kita masukin sebagai data baru untuk kita download. Kita download. Ya udah, nanti di sini CSV dan kita download. Nah, udah kita save di file kita, contohnya di sini, save. Udah kita open, open file di sini. Ini ya namanya datanya, kita open di sini. Nah, udah tinggal nah udah jadi. Jadi kayak ini, filenya kayak gini. A1 kan ya. Nah, gitu. Udah jadi kan? Simpel kan? Iya Kak, Gitu. Itu simple. baru sih. Simpel kan? Simple. Kita nggak perlu edit ini manual, nggak perlu kan ya? Nah, ini baru simple data. Gimana kalau data yang 1000 tadi? 1000 baris, bisa nggak? Coba kita try ya. Kita upload data yang tadi. Tadi namanya apa? Yang data yang kedua? Tes Yang 004 Kak. 04 ya? Oke, kita importkan mana ya? Share screen yang ini bisa nggak ya? Share screen. Nah, ini screen 1. Oke, share screen 1. Oke. Nah, kita pengen yang tadi gitu, contoh. Nah, kita upload aja. Ini kan yang tadi kan beribuan kan. Kita ambil yang tes 004. Kita open, kita upload di sini. Oke, dapat ya. Nah, terus kita rename aja 04 jadi di sini 04. Samain aja namanya. Taran. Terus kita tampilin. Nah, kayak gini kan datanya tadi. Panjang ke bawah kan. Ada berapa tuh? 8.000 data ke bawah kan. Gitu. Nah, 8.000 data. Kalau ditampilin penuh nih screen. Makanya dia buat simple gini aja. Gitu. Nah, kita coba dengan metode yang sama. Dengan formula kayak gini. Formulanya sebenarnya eh, membuat DS ini sama, terus SC1 yang sesuai dengan kayak gini ya, yang tadi gini. Tapi datanya bukan 26 baris lagi, tapi datanya 8.000 gitu. Kita tinggal klik doang. Udah, dia sudah dapat. Kayak gini. Jadi 2.000 data. Kalau kita print, udah satu urut. Seurut kan ya? Kalau dibanding di awal kayak gini, DS, SC1, S2, S3. Ini udah jadi. DS, unique ID, Y-nya juga gitu. Sudah urut. Dari SC1 sampai SC3. Dan row-nya berubah kan. Kalau di sini tadi 8.000, karena ini pindah ke bawah, SC1, SC2, S3, maka dia bertambah 24.000 row atau baris. Gitu. Kita tinggal download. Tadi kalau A1, kita buat A2 gitu. Terus nanti tinggal download lah. Udah, settle. Di sini nanti ada A2. Nah, ada kan? Terus download, save-kan di mana-mana gitu. Di sini mungkin kita save, nanti langsung sudah open. Gitu. Kita open dan ya open ini harus pindah-pindah screen dulu. Oke, kita open di sini A2. Udah settle. Gitu. Simple nggak sih? Nah, panjang ya? Itu SC1 sampai SC2, SC3 sampai di bawah. Itu 24 baris data. Sesimpel itu data science dengan bantuan pemrograman. Gitu. Contoh lagi, yang paling menakjubkan adalah gini. Ini sebenarnya simple data juga, teman-teman. Kalau datanya kayak gini, coba. Kalau datanya kayak gini, gimana? Nih, yang ini. Kalau datanya kayak ini gimana? Lebih kompleks.
SC2 filenya. Nah ini share. Nah kalau datanya kayak gini gimana coba? Nih kayak gini. Gimana coba? SC1-nya tadi kan cuma 3. Kalau dia beratusan SC gimana? SC-nya sampai berapa nih? SC-nya sampai 320 gitu kan? Dan row-nya pun barisnya juga itu 8.000 sama kayak tadi sih, jumlah row-nya sama 8.000 gitu. Tapi variabel kolomnya itu sampai 3.320 SC gitu. Gimana coba? Kalau ngerjain kalau manual berapa jam gitu, teman-teman. Nah, kita coba pakai ini bisa nggak diolah kayak tadi gitu. Kita upload stop screen dulu. Saya pakai double screen. Jadi pindah pada screen. Nah, di sini kan programnya kita upload file yang tadi namanya itu file 2 ini, fun game 2. Nah, ini kita copy aja namanya, kita salin di sini. Di sini. Nah, gitu. Kita run, pasti nggak ada error ya. Kalau error tuh gini. Nah, gini teman-teman. Kalau error tuh kayak gini. Simple aja. Kalau teman-teman kalau bisa baru pemrograman, pasti pusing. Aduh, apaan sih ini tuh? Dia nunjukin errornya gini. Ini tuh error gitu. Ini dia nunjukin. Nah, teman-teman paling simple. Kalau pakai tools AI coba. Contoh kayak ChatGPT. Kalian copy aja ini. Copy and paste. Copy kayak ChatGPT gitu contoh. Copy paste aja di sini gitu. Dia bakal cari sendiri solusinya. Canggih banget. Nah ini, dia akan sempurnain. Yang ini tuh error gitu. Dia sempurnain di sini gitu. Bikin kayak gini, error, terus dia sempurnain ini gitu. Ini dihapusnya error tadi. Simple kan? Sesimpel itu teman-teman. Kalian tuh nggak perlu belajar pemrograman. Tapi tahu aja caranya gitu. Contoh, explain me for this one gitu. Aku sengaja bikin typo ya biar dia bahkan kalau typo pun di sini dia tuh bisa bisa itu loh bisa ngedetek. Kita mau explain kan tentang program ini apa sih maksudnya ini atau apapun lah. Nah, dia tadi akan jawab the line gitu. PD itu apa gitu. Import pandas itu apa gitu dari awal kan tadi perlu import ini dulu katanya. Red CSV itu di sini apa maksudnya gitu. Dia jelasin. Bahkan dia kasih example data frame-nya ini. Jadi kayak kita tuh kuliah gitu dasar pemrograman komputer dari ChatGPT. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kayak teman-teman nggak usah pusing-pusing lagi pemrograman. Kalian belajar aja pokoknya gitu. Oke, kembali lagi kayak tadi ya. Oke, kita sudah masukkan di sini. Kalau misalnya ada error, kayak gitu aja caranya gitu. Run. Oke, dan nggak ada error ya. Man, kita print lagi. Oke, di sini ada banyak kan SC sampai 300 berapa tuh? Nah, 320 kan SC. Nah, di sini dia longkan biar screen-nya dapat gitu. Automatically. Nah, gimana cara kalau misalnya 3.200 SC, berapa bulan, berapa minggu coba kita kalau manual. Kita print aja. Nah, ini pun bisa cari di ChatGPT. Contoh, kan kalau sekarang ChatGPT bisa bahasa Indonesia kan. Tapi sebenarnya bahasa Inggris dia lebih powerful sih sebenarnya. Tapi dia juga bisa bahasa Indonesia. Tolong contoh, teman-teman copy dan paste copy ini dan paste ke ChatGPT dan tulis, tolong buatkan saya program untuk menyusun SC di bagian ini, S2 bagian ini, gitu. Nanti dapat kayak gini, simple program kayak gini. Terus teman-teman run aja. Udah dapat kayak gini, terus di print. Udah, selesai. Nggak sampai 10 detik kan, cuman bikin gini doang. Terus teman-teman dia nggak download kayak tadi. Gitu, bayangin. 26
juta nggak sih? Nah, 26 juta row data, bayangin. 22 juta, 26 di sini ya, 26 row data atau baris data, 3 kolom gitu. Nah, ini 3 kolom di S. Nah, kalau ini namanya kolom indeks. Kan dia otomatis kosong sampai 2000 gitu. Gitu, teman-teman. Jadi kayak simple kan? Kalau data science contohnya gini juga. Data ini bisa nggak, data SC1 sampai SC3 3200 ini bisa nggak kita, apa sih maksudnya gitu. Nah, dari data science atau pengembangan Python, kita juga bikin kayak gini. Contoh SC1, SC2 sampai SC3200. Kita bisa plot tuh kayak gini. Nah, gini. Kita plot unique ID SC1 kayak gini grafnya. Ini waktunya gitu. Unique ID SC259 kayak gini polanya gitu. Nah, pola inilah kita analisis menggunakan machine learning. Nah, barulah nanti masuk deh machine learning gitu. Machine learning kayak gini contohnya, Bang. Simple doang. Machine learning itu kayak gini. Ini. Satu baris ini machine learning. Jadi, TFT ini adalah machine learning, namanya itu adalah TFT. Saya kita copy TFT time series gitu. Nah, ini model atau architecture, algoritma. Dia kayak gini di dalamnya. Rumit, rumit kan? Kayak gini. Tapi kalau di machine learning itu kita cuma type doang, TFT gitu. Udah, architecture itu di dalam situ. Kita tinggal tambah variable apa yang kita ingin buat gitu. Itu satu machine learning. Bahkan ini bukan machine learning, teman-teman. Ini udah deep learning. Deep learning itu kayak udah kompleks gitu algoritmanya. Ini di atas deep learning lagi gitu. Nah, ini baru satu deep learning. Kita pakai 2 deep learning gitu. Ini transformer di jenis lain lagi. Jenis lain lagi. Ini juga jenis lain lagi. Ini yang terbaru 2023, 2024, kalau nggak salah. Gitu. Jadi kadang kita tuh menganggap deep learning itu susah gitu ya. Tapi padahal simple doang. Tinggal type aja namanya. Nah, perbedaan perbedaan antara ML dan DL gitu ya. Nah, bedanya gini doang sih. Nah, kalau machine learning, dia tuh simple, 1, 2, 3 gitu. Input, proses, output. Satu baris proses itu cuma satu neuron di sini. Nah, kalau machine learning, dia banyak lapisan input, dalam ini ada 2, bahkan ada 20 gitu. Nah, baru outputnya di sini. Kayak gitu. Bedanya di machine learning kayak di sini kayak gitu. Gitu. Ya. Jadi AI itu sebenarnya kayak ini. Data science ya. AI, ML, DL itu aja. 3 itu aja. Ada satu lagi, CNN namanya. Tapi CNN ini lebih ke image. Lebih ke gambar ya. Bukan ke data. Gitu. Jadi AI itu adalah di data science. AI itu machine learning dan deep learning. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Dikembalikan ke moderator. Itu. Baik. Oke guys, baik teman-teman, itu tadi merupakan demo atau praktek kita dari KAD. Kembali lagi, kalau ada yang ingin bertanya, silakan unmic atau diketikkan. Mungkin kalaunya sudah juga bisa ketikkan cukup. Silakan tanya aja. Deep learning kah, machine learning? Atau apapun dah. Ya random pun boleh. Gitu. Gitu. Teva, kayaknya sudah mulai lelah. Atau tunjuk. Biasanya tunjuk aja coba. Endang. Coba Stefa tunjuk. Harus bertanya gitu. Sebelum ditunjuk deh, siapa yang mau? Atau, oke, aku aja. Saya aja ya. Iya, Kak. Endang.
Endang, dari semua penjelasan tadi, gitu ya, apa yang membuat kamu penasaran? Yang bagian mana? Masih penasaran gitu. Endang, you able to open mic? Em, sampai sekarang lama aja sih Kak, kalau pertanyaan masih belum ada. Cuman menyimak aja dari tadi. Oke, kira-kira apa yang unik coba? Diubah pertanyaannya. Kira-kira Bentar dari ya. tadi, kira-kira dari yang unik itu apa sih? Mungkin yang unik tuh kayak, belum pernah loh yang tahu kayak gini gitu. Oh, baru tahu loh yang ini. Coba. Itu sampai lima. Satu, dua. Maaf Kak, ini break sih. Oke, baik. Kita tunjuk Fitri lah, Fitri. Gimana Fitri? Nah, setelah ini Winda ya. Mohon maaf Kak, di sini sedikit berisik. Oke, baik. Paham kok, paham. Gimana Fitri? Bertanya boleh, explain something yang unik dari tadi boleh juga. Bertanya deh Kak. Oke, baik, boleh. Jadi kan Ulun sempat juga sih belajar perihal Python, tapi itu semester 4, tapi nggak sampai apa sih Kak, secara dasar-dasarnya aja. Terus yang tadi digunakan itu Google Colab ya Kak. Betul. Hmm. Nah, mungkin bertanya ini sih Kak, kalau misalkan di Python tuh kan Ulun nggak terlalu tahu secara lebih dalam sih, cuman itu kan bisa bikin kayak simulasi gitu ya Kak. Nah, kalau misalkan di Google Colab ini sama aja lah Kak. Sama, apakah sama gitu bisa membuat simulasi atau mungkin secara gambaran dasar dengan kodingan-kodingan yang telah dimasukkan tersebut? Ya. Tadi Fitri pernah pakai apa? Pernah pakai notebook ya? Bukan. Aplikasi Python-nya Apa? Kak. Oh gitu. Oke, oke, sip. Jadi sebenarnya Python tuh bukan aplikasi. Ada juga sih kayak dia ada Python gitu. Dia kita bisa coding di situ kan. Ataupun di ada namanya Visual Studio Code. Pernah pakai nggak? Oh iya, maaf, maaf. Visual Studio Code Kak maksudnya. Nah gitu kan. Nah Visual Studio Code itu sebenarnya itu sama kayak Python, sama kayak Google Colab, sama aja. Ntar coba search ini ya. Jadi Google eh Visual Studio Code dengan Google Colab itu tuh cuma tempat. Ini cuma tempat. Semua tampilan ini cuma tempat doang. Nah, pertanyaan tadi itu sama banget. Kalau mau visualisasi, graf, bahkan gambar bergerak gitu ya, itu semuanya bisa di Google Colab. Jadi Google Colab ini kayak Visual Studio Code juga, tapi dia versi yang online. Jadi versi yang online ini gimana caranya? Dia itu versi online dan memudahkan komputer kita gitu. Jadi kayak contoh kita run program ini kan. Jadi kita tuh memprogramkan ngeran program ini yang ngeran tuh bukan komputer kita sebenarnya, tapi komputernya Google atau servernya Google. Jadi kita kirim data ke Google, komputernya Google kan besar kan, sumber dayanya juga besar kan. Nah dia compute, dia ngeproses data kita, terus dia tampilin feedbacknya, outputnya gitu. Jadi kalau mau laptop kita kentang kayak, mau laptop kita spek apa kayak gitu kan, dia nggak mengaruh karena komputer kita cuma ngetampilin interface atau input ini taruh ke sini gitu. Gitu Fitri. Bisa jawabannya. Gitu. Gimana Fitri? Ada feedback? Oh iya, terima kasih Kak. Jadi sebelumnya saya kira itu tuh suatu hal yang berbeda. Ternyata
itu tuh sama, cuman berbeda tempat sama kalau yang misalkan Google Colab ini kan secara online-nya, kalau Visual Code tadi aplikasi yang memang digunakan secara langsung gitu. Betul. Betul sekali. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Fitri? Kalau dari saya cukup sih dulu Kak, siapa tahu dari teman-teman yang lain ada pertanyaan. Oke, sip. Nah, Winda tuh. Silakan Winda. Baik, Kak, izin bertanya. Sebelumnya saya pernah membuat bagan bagan dari big data gitu, cuma nggak terlalu banyak datanya. Terus saya melalui Excel. Cuma di Excel itu bagan yang ditampilkan itu nggak terlalu spesifik dan juga ter- teracak gitu. Terus kalau kita misalnya melalui collab Google ini, apakah bisa untuk menampilkan bagan dari data-data yang telah kita sajikan, Kak? Nah, boleh. Jadi bagan itu sekarang tuh zaman canggih banget ya. Jadi teman-teman harus manfaatin. Bahkan kemarin tuh aku ikut nih ya, ikut kelas gitu. Yang buat kelas itu adalah yang ngisi itu prof. Tapi profnya itu udah pensiun karena umurnya itu udah 66 tahun. Jadi udah tua banget kan, 66 tahun kan. Usia Nabi kita aja 63 kan, gitu. Jadi 66 tahun udah tua banget. Nah, jadi dia ini, beliau ini itu ngajarin tentang AI kayak gini lah yang sama, sama 11-12 yang kayak saya explain tadi ya, jelasin tadi. Dan dia tuh belajar AI-nya cepet banget. Dan bahkan dia kayak gini bilang gini, kalau saya dulu gitu ya, PhD zaman kalian, kalau saya dulu bahkan PhD paling cepat katanya, 3 tahun doang di Inggris malah di Manchester University. Jadi kalau waktu itu ada ChatGPT, ada fasilitas ini, kayaknya cuma setahun aku PhD kayaknya gitu, katanya gitu. Saking kerennya, makanya dibandingin gitu kan. Makanya rugi banget kita anak muda gitu, masih muda banget, kalah sama Prof tadi gitu. Padahal 60 tahun, bayangin umurnya, dia masih semangat banget. Dan dia tuh ngejelasin AI detail banget, sangat-sangat detail, karena dia belajar juga gitu. Dan bahkan dia udah pensiun, sebenarnya dia nggak perlu lagi ngajar sebenarnya, tapi dia mau ngajar juga gitu. Jadi dia nggak digaji jadi sebenarnya. Dia cuma dari pensiun kan, otomatis dapat gaji pensiun, tapi dia masih nggak mau ngajar isi seminar-seminar kecil gitu. Nah, jadi untuk pertanyaan Winda tadi, coba deh pelajarin. Aku kasih keywordnya gini. Eh, yang paling update, yang paling canggih sekarang ChatGPT. Kalau bisa yang free pun udah, tadi kan yang free kan kita pakai. Nah, coba set panjang sepanjang mungkin nggak apa. Pertanyaannya itu sesuai dengan keinginan Winda. Contoh Winda punya data di tabel ini 1 sampai 10 gitu kan, 1 sampai 100 dan terus kolomnya isinya ini. Jelasin semua tentang data. Saya pengen jelasin semua tentang data, terus di bawahnya titik dan spasi, koma atau apapun lah, dia paham. Terus Winda bilang, saya pengen datanya gini, sudah menjelaskan tadi ya. Enter aja. Gitu, itu yang pertama. Itu bisa. Atau yang kedua, Winda copy aja, contoh. Copy aja datanya itu. Terus kasih aja explanation di bawahnya. Data saya ini gitu. Terus silahkan bisa nggak buat ini gitu. Bikin saya programnya gitu, Python untuk Google Colab gitu. Enter, dia kasih, kok kamu tinggal copy, kamu paste gitu doang. Sesimpel semudah itu. Gitu, Winda. Silahkan dicoba ya. Baik, terima kasih, Kak. Oke. Oke, silakan. Lagi ke Stefa. Kembali lagi ke Stefa. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, maka kita cukupkan. Oke. Oke. Teman-teman semua, itu tadi penyampaian dan praktek dari Kak Ade yang sangat luar biasa, di mana tadi Kak Ade sudah menjelaskan secara rinci apa itu big data dan apa itu perlindungan big data, mulai dari dasar-dasar datanya, potensi pemanfaatan, tantangan, serta juga pentingnya perlindungan
privasi kita dalam big data dengan beberapa strategi. Harapannya semoga materi yang disampaikan ke Ade bisa kita simak baik-baik dan bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, berhubung kita juga mempunyai keterbatasan waktu, maka untuk sesi tanya jawab dan kita cukupkan dulu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah antusias menyimak dan bertanya. Selanjutnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ade selaku pemateri kita pada hari ini dan teman-teman semua yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pada hari ini. Kepada Saudari Endang Puspitagea selaku Master of Ceremony, saya kembalikan tempat dan waktu, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Alficia selaku moderator yang telah memimpin jalannya acara ini dengan baik. Selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan untuk materi kita yaitu Ade Anggian Hakim yang akan diserahkan oleh divisi acara dan foto bersama yang akan dipandu oleh tim PDD dipersilakan. Baiklah teman-teman, mari kita ambil momen ini dan foto bersama. Mohon untuk semuanya on cam dengan rapi. Yang masih belum on cam, silakan on cam. Nah, sekarang saya hitung mundur. Slide pertama, 3, 2, 1. Slide kedua, 3, 2, 1. Slide ketiga, 3, 2, 1. Mungkin itu saja penyerahan kenang-kenangan. Selanjutnya kita masuk ke acara penutup. Baiklah, sampai sudah kita pada penghujung acara KTI 5 pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Kak Ade Anggian Hakim selaku narasumber yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih pula kepada seluruh peserta yang telah berhadir, yang meluangkan waktunya pada hari ini. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah ngundang. Boleh nggak usah lagi ngundang-undang anak-anak MITI. Ya, makasih Terima banyak kasih Kak banyak Ade. Kak. Terima kasih banyak. Ini pamit ya. Semuanya Ya. teman-teman.